Pemirsa, siapa sangka sampah yang dalam pandangan kita merupakan benda yang tidak berguna lagi, di tangan yang tepat bisa diubah menjadi benda pakai dan memiliki nilai ekonomis. Di sekitar kita edisi hari ini saya akan mengajak pemirsa melihat bagaimana para penggiat sampah untuk mengolah sampah-sampah yang ada di sekitar aktivitas kita sehari-hari menjadi benda pakai yang memiliki nilai ekonomis. Penasaran? Yuk ikuti saya. Plastik merupakan sampah non-organik yang memiliki banyak manfaat, namun juga memiliki dampak negatif yang besar bila tidak dimanfaatkan dan digunakan dengan baik, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Sampah plastik merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak terbarukan. Sampah plastik ini membutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk terurai. Sedangkan setiap hari kita selalu menggunakan plastik untuk kebutuhan rumah tangga, seperti pembungkus makanan atau minuman, botol air mineral, mainan anak-anak, serta pembungkus pembersih pakaian atau pembersih alat makan. Di Pekanbaru terdapat sebuah tempat yang menampung atau menerima tabungan sampah anorganik sebanyak 1 ton sampah dengan beragam jenis dan bentuk. Dalang Collection namanya, yang merupakan bank sampah pertama yang ada di kota Pekanbaru. Sampah-sampah yang terkumpul selanjutnya dipilah untuk didaur ulang dan diproduksi menjadi ratusan jenis produk kerajinan bernilai ekonomi dengan berbagai tingkat harga sesuai bentuk dan kerumitan proses produksinya. Berdiri sejak tahun 2011 yang diawali pada 2007 dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat yang tidak jauh dari rumahnya untuk sadar akan bahayanya sampah, terutama plastik, dan faktanya sampah bisa menjadi rupiah.
Bu Sofi. Iya, alhamdulillah selamat siang. Siang. Dari mana ya, Mbak? Dari TVRI, Bu. Bu, ganggu nggak sih? Enggak ya? ganggu. Kami lagi ngumpul-ngumpul nih. Memang setiap hari ya sering seperti inilah ya. Bu, boleh kita di depan nggak sih, Bu? Oh, boleh ya. Ini hari ini nih kegiatannya lagi ngapain di sini nih, Bu? Ini sebenarnya bukan hari ini aja, tapi memang kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita sudah ada komunitas, sudah ada kelompok-kelompok yang memang kegiatannya aksinya adalah mengelola sampah. Mengelola sampah. Iya. Kita boleh cerita nggak sih, Bu, kenapa awal mulanya, kenapa akhirnya Ibu dan teman-teman UMKM gitu kan tertarik sih untuk ini mengelola sampah jadi barang-barang yang berguna dan bermiliki nilai ekonomis kayak gini, Bu? Iya. Sebenarnya gini ya, sebenarnya dalam collection ini kan sudah lama loh. Udah lama. Dari Iya. kapan sih, Bu? Dari 2007. Wah. Dari tahun 2007 dan sebenarnya mengapa kita tertarik? Sebenarnya sampah ini kan berbahaya ya. Berbahaya, merusak lingkungan. Setelah itu ya sangat tidak bagus untuk kesehatan kan gitu. Ya, kalau dibiarkan begitu aja gitu ya, Bu ya. Dan sementara yang namanya sampah tuh setiap hari pasti bertambah kan gitu ya. Iya. Karena masyarakat yang memang kita setiap hari menghasilkan sampah. Oleh karena itu kami coba ya memulai aksi-aksi bagaimana menjaga lingkungan yang baik dan berpikir bahwa sampah itu bisa diolah dan bernilai ekonomis. Makanya saya mencoba untuk mengumpulkan ibu-ibu, anak remaja, pokoknya siapa aja masyarakat yang mau berkumpul di sini kita libatkan dan kita latih. Jadi apa sih kemampuan anak-anak atau ibu-ibu yang bisa untuk mengolah sampah untuk menjaga lingkungan yang lebih bersih? Karena niat awal saya itu ya menjaga lingkungan, meningkatkan nilai ekonomi, setelah itu mengurangi pencemaran khususnya Kota Pekanbaru. Oke, Seperti dan itu. bisa menjadi penopang perekonomian juga Benar, tentunya benar ya, Bu ya. sekali, harus begitu. Harus memang. gitu Iya, ya, Bu harus ya. begitu. Oke, tapi Iya. kan Bu, dalam collection ini udah lama gitu ya, dari 2007. Ini nggak serta-merta langsung sebesar ini ya, Bu ya. Wih, yang- Dulu awal mulanya gimana itu, Iya. Bu? Kalau saya sih awal mulanya karena saya tahu bahwa sampah plastik itu berbahaya. Sudah itu kita tahu bahwa tidak semua orang mampu gitu ya. Jadi memang saya awalnya itu memberikan sosialisasi kemana-mana, Mbak. Hal pertama yang Ibu lakukan, hal kecil apa gitu? Bikin tas kah? Mungkin di awal dulu langsung atau hanya sekedar mengumpulkan sampah sebanyak mungkin baru mikir jadi apa ya gitu? Saya awalnya begini, bahwa memang kita kan waktu itu sering ngasih pelatihan atau ngikutin pelatihan awalnya kan. Jadi saya berpikir kalau sampah ini memang sulit hancur, berarti dia bisa dijadikan produk kan gitu ya. Saya jadikan produk. Logikanya dulu gitu Iya, ya? jadi awalnya saya cuma buat tas besar, sudah itu saya pergi ke pasar pakai tas itu gitu kan. Jadi saya ngerasa ini ngurangi sampah kresek kan gitu ya, ngurangi sampah kresek. Saya bawa terus, ternyata masyarakat itu pada nanya, Bu itu tasnya beli di mana? Padahal waktu itu ya jelek ya, karena baru-baru dia jelek. belum terlalu berinovasi di kala itu ya, Bu ya. Jadi ya udah saya bilang, enggak loh ini nggak beli, saya buat sendiri. Bagus loh Bu, beli di mana? Dalam hati saya termotivasi kalau begitu nih ada kemungkinan untuk ini bisa dijadikan suatu produk dan bernilai ekonomis. Iya. Makanya kita bawa ibu-ibu mau bergabung dan kita berlatih semua, selalu berlatih. Apakah menjahit, sudah itu menganyam dan alhamdulillah jadi seperti ini nih, Mbak. Oke, tapi ini kayaknya rame banget, menarik banget ya, Bu. Di sini ada proses menjahit. Ini proses apa namanya, Bu? Melipat ya? Iya, ini menganyam. Di anyam itu bisa kita buat macam-macam, bisa karpet, bisa dompet, alas meja dan lain sebagainya. Memang bisa bertahan ya bertahun-tahun lah ya, karena kita berharap kan tidak jadi sampah cepat gitu kan. Nah, seperti itu. Masa pakainya lebih panjang Harus gitu, Bu. lebih Kalau panjang, yang di Mas. belakang, Bu, Ibu bisa Iya. ajak kita Oh ke sana iya, nggak iya, sih? ke sini yuk. Ayo, kita Silakan lihat ke dulu ya, sini. pemirsa ya. Iya, ini pokoknya sepanjang ini. Ini ibu-ibu ini yang terakhir. Ini jadi kita nggak ada lagi residu di sini. Dalam artian semuanya terpakai. Harus terpakai. Karena ini kan bahaya di lingkungan. Jadi setelah dipilih bahan yang bisa dipakai untuk yang lain, Ya, sisanya tidak sisanya dibuang. Oh enggak, jangan dibuang, itu berbahaya plastiknya. Kan Jadi gitu. diapain, Bu? Jadi Dicacah? ibu-ibu ini mencacah, misalnya sambil nonton TV nih, udah cacah halus-halus. Itu pun kita hargai gitu loh. Kita hargai, setelah itu baru kita buat kerajinan-kerajinan yang juga cacahan seperti ini. Dan ini untuk Ekobrik. Ekobrik Iya. Ini namanya. loh Mbak, seperti ini loh tas. Nah, ini meja ini kan isinya sampah. Oh iya,
ini ya. Jadi biasanya kan pemirsa kalau meja itu kan kayu ya. Ya, Apanya benar. tuh kakinya ya, Iya. kayu atau besi. Ini tidak. sampah Dari juga. sampah. Iya, seperti itu. Oke, jadi alas mejanya juga. Oke, bunganya enggak ya? Bunganya enggak. Oke, tapi ini juga Bu menarik. Ada baju ya? Benar. Baju. Nah, Iya. kalau baju-baju ini Bu, kenapa tiba-tiba ada ide loh kok bisa jadi baju gitu loh Bu? Oh ya jelas, karena jadi sebenarnya begini, mengapa kita ada baju daur ulang? Kita mencontohkan bahwa kita tuh sebenarnya sudah membaur dengan sampah gitu. Kita mencontohkan bahwa sebenarnya sampah itu bukanlah hal yang menjijikkan atau yang jorok, ternyata dia bisa sebagai bahan baku yang bisa dipakai, dan ini kami sering untuk event-event. Oh, itu ya Bu, iya, fashion show fashion gitu show. ya. Sudah tuh biasanya kita ada peresmian-peresmian atau kunjungan-kunjungan dari wali kota, DPR, kita pakaikan ini untuk anak-anak gitu. Jadi konotasi sampah itu adalah hal yang kotor gitu. Iya. Di sini justru itu berubah jadi benda yang menyatu dengan bisa benar, dipakai gitu iya, ya Bu dan ya. dia menjadi bahan baku yang bisa termanfaatkan kembali. Kalau harapannya semuanya tuh semua kita sudah tepat pemikiran gitu ya, tepat pemikiran bahwa sampah plastik itu bukanlah lagi suatu momok ya, atau sesuatu yang menjijikkan, menakutkan, membahayakan, tetapi justru dia merupakan bahan baku yang bisa diolah, yang ya nanti menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Iya, Seperti oke Bu. Nah, kalau untuk kita sebutnya anggota atau peserta ini Bu, yang ada di UMKM apa namanya Bu? Anggota. Anggota ya? Iya. Anggota. Nah, anggotanya ada berapa orang Bu? Jadi kalau kita totalin Bu, puluhan ada ya anggota kita ya? Ada. Kurang lebih kalau sekarang dengan remaja kurang lebih 40-an. Oh, itu jumlah Iya. yang cukup banyak. Lumayan Artinya berarti perlahan-lahan sudah banyak masyarakat kita itu yang sadar bahwa sampah itu sebenarnya bisa menjadi hal yang bermanfaat Iya, gitu loh, dan sadar juga kalau sampah kita biarkan tuh merusak lingkungan. Iya, Tapi kalau kita olah mendatangkan manfaat mendatangkan gitu ya. manfaat. Jadi kami di sini justru bukan hanya mengumpulkan masyarakat berbuat untuk mengolah sampah, tapi kita juga membuka tempat pelatihan. Jadi ini sebenarnya tempat pelatihan loh Mbak. Pelatihan yang kemudian bisa menjadi peluang kerja juga ya. Peluang kerja, sudah itu cara kita untuk mengedukasi masyarakat. Anak-anak didik untuk bagaimana cara mengolah sampah yang baik dan benar, kita melatihnya di sini. Nah, kalau untuk pelatihan Bu, apakah itu hanya berguna untuk anggota saja atau Ibu pernah membuka katakanlah siapa aja, semua masyarakat dari mana aja boleh datang gitu Bu? Iya. Jadi kami begini, kami karena dalam collection ini sudah lama ya, sudah ini masuk tahun ke-17 ini. Masuk tahun ke-17 ya Bu ya. Kalau usia manusia tuh lagi semangat-semangatnya. Oh iya, lagi energik ya. Lagi energiknya ya. Jadi kami memang dengan berjalannya waktu itu kita membuka pelatihan itu 2 Mbak. Kita bisa keluar gitu kan, kita melatih justru sudah se-Indonesia ya kalau keluar. Ya, insya Allah sudah itu kita juga bisa menerima peserta kemari. Sudah membuka pelatihan ini biasanya setiap minggu nih ada aja sekolah yang datang Mbak. Hari ini kita kebetulan ada peserta dari Maulabo Aceh. Oh Aceh. Iya, jadi mereka pelatihan selama 15 hari. Dan harapannya nanti di Maulabo itu juga akan melakukan hal yang seperti ini. Oh, berarti ilmu yang dia dapat di sini nanti dia bisa bawa ke Aceh. Iya, benar Luar biasa sekali. banget loh, dari Pekanbaru dibawa ke Aceh. Nanti saya akan wawancarain juga deh kalau gitu ya. Iya, dengan senang hati. Masalahnya kita juga bangga ya. Makin semangat gitu ya. Makin semangat. Nah, Istilahnya begini, dengan lamanya waktu, akhirnya pemerintah, pihak ketiga atau pihak-pihak swasta, masyarakat itu sudah percaya. Jadi kalau seperti pemerintah itu sudah banyak membantu, baik itu membantu sarana prasarana maupun membantu kami untuk istilahnya belajar lebih bagus lagi, memberikan pelatihan atau percaya untuk memakai produk kami pada saat acara pelatihan-pelatihan itu sudah berjalan dengan baik dari tahun 2013 itu. Dan ini juga kan salah satu masalah yang ada di Kota Pekanbaru dengan banyaknya tumpukan sampah kan gitu ya. Jadi insya Allah mereka sangat membantu. Oke, luar biasa Bu. Ibu janji tadi yang ngajakin saya ke tempat yang satu lagi. Dengan senang hati. Kita langsung ke sana? Oke, siap. Oke, mari Ibu duluan kalau gitu. Yuk, kita pergi.
Selain para pekerja yang kebanyakan adalah para ibu rumah tangga, Sofia juga membuka pelatihan bagi masyarakat yang ingin belajar bagaimana cara mengolah limbah sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat serta bernilai jual. Dengan adanya bank sampah, maka diharapkan kepada masyarakat untuk membangun pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, agar lingkungan menjadi sehat, bersih, dan asri. Sekilo. Berapa beratnya? 3,3 ya. Apa tadi Bu? Plastik sama botol. Ini Bu Dewi, ini tempat pelatihan kita yang kedua. Oh, Ya, ini ya Bu ya. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Assalamualaikum Ibu-ibu. Maaf ganggu ya. Sibuk enggak kan? Lagi nyantai kan? Ya, jadi ya ini tempat pelatihan kita yang kedua. Memang ini berdirinya belum lama, tahun 2020. Dan ini sengaja kami buat tempat pelatihan ini sebenarnya untuk percontohan agar masyarakat itu sudah mulai berinovasi bahwa sampah plastik itu bisa digunakan yang lebih bermanfaat. Makanya tempat ini kami sebut rumah pintar Kube Dalang Collection. Oh, ini ya, Rumah Pintar Kube Dalang Collection, Ya, Industri ya. Tenayan. Kube itu Bu singkatan dari? Kube itu kelompok usaha bersama Bu. Ini namanya Ekobrik Mbak. Oh, Ekobrik. Ya, jadi isinya? Ekobrik ini isinya sampah plastik atau sampah anorganik yang memang bisa dimasukkan ke botol, dipadatkan, makanya disebut ekobrik. Karena ekobrik itu artinya batu bata ramah lingkungan. Oh, batu bata ramah Iya. lingkungan. Jadi Berarti- bangunan ini lumayan loh Mbak. Ini bangunan seluas 7 kali 10 meter ini itu memanfaatkan sampah tuh sebanyak 2 ton. 2 ton. 2 ton ini dimasukkan ke dalam 9.000 botol. Dan pasirnya itu pasir semennya itu bukan semen pasir yang kita beli di ini ya, tetapi ini dari faba, sisa pembakaran batu bara. Pasir sisa pembakaran batu bara yang dibantukan kemari oleh PLN. Alhamdulillah di sini aktif semua gitu. Sejak kita membentuk rumah pintar ini, alhamdulillah seperti RT-nya, RW, semua mendukung gitu. Ibu-ibunya mendukung. Jadi nggak sulit gitu, nggak sulit untuk karena memang kita memotivasi awal itu adalah bahwa sampah itu berbahaya. Memotivasi kedua itu bahwa ini ada nilai ekonomisnya. Jadi kalau siapa yang mau bekerja, saya yakin dapat nilai ekonomis kan gitu ya. Dan alhamdulillah ibu-ibu semangat walaupun sekarang kami masih kondisinya masih banyak gotong royong lah ya, banyak sosial lah istilahnya sosial, tapi insya Allah ini jalan. Saya Fajar dari Melabuh, Aceh, tepatnya di Aceh Barat. Nah, jadi kenapa bisa sampai ke sini? Karena kebetulan kita ada program dari perusahaan PT Mifa Bersaudara itu untuk mengurangi dan mengelola sampah di daerah Kabupaten Aceh Barat. Dan kebetulan saya tidak sendiri, jadi berdua nih sama Anna. Jadi Anna ini dia lebih ke bagian menjahit. Nah, jadi memang dasarnya dia udah bisa menjahit. Nah, jadi kami sepertinya bagi tugas nih. Kalau saya nanti lebih ke menganyam dan si Ana lebih ke menjahitnya nanti. Berlatih selama 15 hari dan hari ini udah hari ke-8 dan tentunya sudah banyak ilmu yang udah kami dapat seperti bisa membuat tas, membuat dompet, membuat hari ini lagi buat keranjang. Selama di sini sangat sangat berharga gitu ya. Seperti rumah sendiri lah gitu. Diberikan ada rumah gitu, makanannya juga yang dimasak juga enak-enak gitu. Kemudian
juga mentor-mentornya ini ramah-ramah gitu. Jadi kita di sini nggak seperti guru sama murid, tapi memang seperti keluarga gitu ya. Memang sangat-sangat nyaman. Mungkin 15 hari itu kayaknya nggak cukup, mungkin ya bisa 2 atau 3 bulan lah kita di sini. Maksudnya masih betah lah gitu dengan kondisi yang seperti ini. Gitu. Ya pemirsa, berada di sini benar-benar merubah mindset saya bahwa banyak hal bermanfaat yang dapat kita lakukan terhadap sampah. Bukan hanya mendatangkan benda-benda berguna yang memiliki nilai ekonomis, namun juga menimbulkan rasa kecintaan kita terhadap lingkungan. Nah, demikian kebersamaan kita dalam Di Sekitar Kita edisi kali ini. Sampai berjumpa di edisi selanjutnya.